Mau tidak mau kan kita harus mendukung suami. Tempat curhat saya satu-satunya suami. Jadi Gimana sih rasanya berada di antara dominasi bapak-bapak, Bu? Kalau kita karena anak terus kita diam saja, mungkin tidak akan bisa berkembang. serangi. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. R.A. Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ASN. Bertemu lagi dengan saya Anggun Kristina dalam ngaji Ngupas ASN Jelajah Regulasi. Hari ini berbahagia sekali telah berkenan hadir di tengah-tengah kita Kartini Lombok Tengah. Beliau berdua ini adalah sedikit dari pejabat pimpinan tinggi Kabupaten Lombok Tengah yang wanita. Nah, saya akan langsung menyerahkan perkenalan nih kepada beliau-beliau langsung. Mulai dari personal, secara pribadi maupun kedinasan. Kemudian perlu kita tahu nih Bu, pengalaman dari mulai Ibu dari CPNS mungkin sampai akhirnya bisa mencapai karir tertinggi. Silakan Bu, mulai dari Ya, Mbak Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Anita Nindiana, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Saya mulai karir jadi CPNS itu Mbak Anggun dari saya pertama itu lulus dari APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Mataram itu, saya langsung penempatan di Kabupaten Dompu. Sempat ke Dompu 2 tahun di Kabupaten Dompu, menikah terus pindah ke Lombok Tengah. Nah di sini saya langsung penempatan di kantor bupati di bagian Kesrah waktu itu. Setelah itu saya tugas beberapa tahun di Kesrah, terus saya ditugaskan di kantor camat Praia. Dari situ saya lagi tugas belajar saya di Malang, di Brawijaya Malang. Waktu tugas belajar itu saya bawa anak loh. Iya. Dan kebetulan pada saat itu suami saya di sini. Jadi karena suami saya politisi, waktu itu jadi anggota DPR di sini. Jadi saya pisah dengan suami, tapi anak tidak bisa dipisah. Jadi saya bawa karena masih kecil. Itu. Terus kembali dari Brawijaya sudah selesai itu saya penempatannya di kantor bupati kembali, terus penempatannya di bagian keuangan pada saat itu. Sebentar saja di bagian keuangan, terus saya di banyak sekali sih. Oh banyak sih. Iya pindah-pindah gitu mutasinya. Iya itu sudah pernah di Disdik, terus ke di Inspektorat sudah pernah, samaan dengan Bu Yai pada saat itu di Inspektorat. Habis dari Inspektorat terus saya pindah ke Bapenda jadi waktu itu di Inspektorat jadi kasih lah di situ. Terus di Bapenda jadi kabit, terus pindah lagi ke pariwisata, sekretaris pariwisata. Terus pindah di Dinas Sosial, sekretaris Dinas Sosial. Kemudian pindah ke Disdukcapil, sekretaris Disdukcapil. Sekretaris dulu di situ. Terus 3 tahun jadi sekretaris di Disdukcapil, terus baru jadi kepala dinas pada tahun
2018 Sampai sekarang. sampai sekarang. Cukup berliku juga ya Bu ya, dengan pengorbanan tadi, pisah dari suami, kemudian membawa anak, tentu banyak pengorbanan di situ Bu ya. Kalau Bu Yayu, Nah, nggih. Terima kasih Mbak Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Alu Winda Wiranom, Kepala BPKAD. BKAD sekarang 2023 sudah berubah jadi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Mulai karir CPNS 2017, penempatan pertama di Inspektorat Lombok Barat. Nah, jadi di Lombok Barat selama 2017 sampai akhirnya pindah ke Lombok Tengah tahun 2000. Nah, 2000 penempatan di bagian kepegawaian dulu. Kemudian promosi pertama saya sebagai Kasubag PDI, Pengadaan Elektronik. Kemudian berikut ke Inspektorat sebagai Kasih Pertanahan. Dan kemudian fungsional di sana di Inspektorat. Jadi di Inspektorat itu saya selama 9 tahunan di Inspektorat. Kemudian 2011 menjadi Kabag Keuangan Setda. Nah, jadi dari 2011 Kabag Keuangan Setda berubah menjadi Badan Eselon 2 BKAD, menjadi sekretaris dulu sebagai sekretaris sekaligus PLT Kepala Badan. Ya, sekretaris karena OPD baru Pak. Jadi kemudian 2017 baru menjadi Kepala BPKAD sampai sekarang. lama Bu ya? Lama. Jadi kalau di keuangannya sendiri sekitar 12 tahunan. Keuangannya sendiri gitu. Jadi tapi ketika gabung dengan asetnya di 2017 itu. Oke, siap. Ini tentu tidak mudah ya sebagai seorang pejabat pimpinan tinggi, kemudian sebagai ibu rumah tangga juga, dan ibu juga pebisnis juga nih. Bagaimana sih menyeimbangkan begitu antara karir kemudian dengan keluarga, tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu, dan juga bisnisnya nih Bu, gitu sebagai direktur ya mungkin di sana. Bisa diceritakan Bu? Ya, memang tidak mudah menjadi ASN sekaligus ibu rumah tangga. Itu yang sangat diperlukan itu adalah dukungan suami. Itu yang paling itu. Dukungan suami yang membuat kita menjadi semangat bekerja, jadi kita bisa santai bekerja gitu. Selain dukungan suami juga dukungan keluarga. Jadi anak kita tidak terlantar. Ada keluarga juga yang ikut melihat, membantu, ikut membantu melihat anak kita gitu. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan antara kegiatan kita di kantor, apalagi sekarang ini. Kalau sekarang ini menjadi kepala dinas itu jam kerja kita lebih dari yang lain. Tidak mungkin kita akan hadir terlambat dan pulang cepat. Harus memberi teladan ya. Jadi kita harus memberikan teladan. Jadi kita harus hadir cepat, pulangnya lebih lambat dari yang lain. Itu yang membuat kita harus ada dukungan suami. Kalau tidak ada dukungan suami, kita tidak akan bisa bekerja dengan baik. Itu yang menjadi modal kita menjadi ASN yang berkarir dengan baik. Boleh tahu Bu, suami sendiri berkarir di mana? Sebelum ini suami saya politisi, dia anggota dewan. Jadi itu tempat seninya. Saya sebagai seorang istri politisi harus netral, ya gitu. Tapi mau tidak mau kan kita harus mendukung suami gitu. Jadi saya ini bekerjanya selain misalnya menjadi ASN dan juga menjadi istri politisi. Saya juga menyeimbangkan, bukan kampanye tapi tetap kita menjaga netralitas ya. Netralitas itu. Tapi tetap tamu-tamunya itu kan orang-orang yang pasti dari orang politisi, dari partai-partai itu. Tapi saya tetap menjaga, tidak ikut-ikutan. Misalnya kalau kampanye tidak ikut gitu. Cuman mendukung saja kegiatan suami. Tetap kita dukung menjadi seorang politisi. Jadi saling mendukung sehingga terjadilah saling sukses itu tadi. Istri sukses, suami juga mendukung, suami juga sukses dengan dukungan istri. Apalagi kalau kita misalnya waktu dia menjadi anggota dewan, kita juga sebagai eksekutif. Oh iya, kadang-kadang bentrok tuh.
Kadang-kadang kita saling apa namanya kasih masukan gitu. Kalau misalnya dia terlalu keras, kita yang mengadamkan gitu. Dia juga suka bertanya apa yang ini, apa yang itu tentang eksekutif itu pekerjaan-pekerjaan kita. Itu yang kita selalu bahas bareng-bareng. Kalau Bu Yayu gimana Bu? Menyeimbangkan antara karir dengan suami, anak-anak dan juga bisnis nih Bu. Nggih, betul. Disampaikan Bu Gadis Capil tadi terkait bagaimana dukungan suami, sangat-sangat betul. Jadi saya juga awal ketika akan menduduki posisi ini, saya juga tanya suami, boleh tidak gitu kan. Jadi artinya ridho suami itu kan, ridho Allah itu di sana itu kan. Jadi kita ingin kerja itu nyaman, bagaimana bisa melaksanakan kegiatan itu tanpa ada beban dan sebagainya. Jadi luar biasa dukungan suami, malah suami itu konsultan saya kalau saya bilang begitu. Artinya sangat banyak dinamika di BKAD ketika kita mengelola keuangan daerah Selombok Tengah. Ya tahu Bu. Banyak permasalahan gitu. Ngelihat aja susah Bu. Dinamikanya luar biasa dan tempat curhat saya satu-satunya suami. Jadi alhamdulillah suami saya sangat-sangat mendukung, intens ketika saya cerita. Malah kadang saya tidak mau cerita kadang. Jadi tidak mau cerita kenapa? Kadang hal yang tidak mengenakan kadang ingin saya simpan sendiri, tidak mau ingat, tapi kadang suami nanya, "Gimana kantor?" Gitu kan. Jadi luar biasa. Jadi alhamdulillah penyemangat saya suami untuk tetap berkarir di sini dan sangat banyak masukan luar biasa dan disampaikan betul tadi menerapkan kita ketika dukungan suami, dan itu yang saya harapkan ke semua ASN mungkin yang wanita. Mudah-mudahan suami juga mendukung, itu saja yang penting. Kalau suami sudah mendukung, insya Allah jalan lancar, mudah, lancar, dan Allah memberkati juga gitu kan. Jadi di samping itu tadi disampaikan kalau suami memang pedagang, wirausaha, pedagang, dan kami betul-betul merintis usaha juga dari nol sama suami gitu. Jadi luar biasa. Saya merasa sepertinya antara karir dengan usaha itu seperti berjam-jamnya. Jadi apa yang ada di bisnis, yang kita alami juga di kerja itu sebenarnya hampir sama. Jadi bagaimana manajemen waktu kita juga kita manage, untuk kegiatan di kantor juga manajemennya seperti apa, bagaimana dengan karyawan di kantor, bagaimana karyawan di toko juga itu hampir sama. Jadi dulu sebelum terlalu sibuk, belum jadi eselon 2, pulang kantor itu kadang saya ke toko bantu jadi kasir. Jadi malah enak gitu, bukan beban. Jadi hal utama juga jangan membuat kerja itu jadi beban. Harus kita enjoy, harus kita betul-betul merasa bahwa apa yang kita lakukan ini sejalan dengan passion kita. Jadi kalau seperti itu udah insya Allah tidak ada yang jadi beban gitu kan. Di bawah happy. Ya betul, bawa happy. Jadi ke toko enak, jadi suasana beda dengan di kantor yang saya hadapi dengan segala macam. Artinya urusan kantor jangan sampai jangan sampai gitu ya. Selesaikan kantor-kantor, ketika di rumah. Begitu juga di bisnis aja gitu kan. Jadi saya juga kadang tidak mau nerima tamu, urusan kantor itu di rumah. Nanti kalau urusan kantor silakan di kantor, kita selesaikan di sana. Saya di rumah itu saya udah milik keluarga, tidak mau lagi terbebani dengan urusan-urusan kantor gitu. Jadi seperti itu Mbak, kurang lebihnya. Ibu kalau pulang kantor sempat masak nggak sih? Nggak capek gitu Bu? Atau Saya tuh selalu masak sendiri loh. Iya. Jadi sebelum ke kantor itu habis sholat subuh itu saya masak untuk makannya sampai siang itu bisa dia masak. Terus nanti pulang kantor baru beres-beres gitu, masak untuk yang malam, untuk malamnya. keren banget. Iya. Jadi harus itu. Harus itu ya. Kalau Ibu juga, Iya. saya nggak bisa membayangkan Bu Yayu pakai daster loh. Waduh, harus tanya anak-anak saya. Jadi kalau udah lihat saya di dapur, anak saya udah seneng ya. Iya. Jadi alhamdulillah masih ada sempat untuk itu, dan saya juga betul-betul meyakini bahwa kita wanita itu ya sebenarnya harus di dapur. Kalau saya sih jadi terdapat. Jadi paling tidak ketika ada kesempatan untuk bisa kita melayani di rumah anak-anak, suami, curahkan di sana. Jadi alhamdulillah bisa masak juga gitu kan. Ada beberapa menu favorit anak-anak juga yang biasa saya siapkan, dan selalu mereka
mengharapkan itu, iya betul. Jadi Request. jadi kalau misalnya anak saya yang cewek dia seneng manuk lak kuning, buatan saya, itu ya favorit anak saya. Jadi kalau bikinan saya katanya beda gitu, iya. Beda. Selalu pilih masakan ibu beda. Setua apapun kita ya Bu ya. Masakan ibu selalu kerasa. Iya. Jadi dia juga cerita misalnya kadang main di rumah teman ada ayam kuning lebih beda buatan Mbak. Jadi seperti itu. Nah, yang cowok juga ada makanan favoritnya juga, dia senangnya pete. Pete. Iya, jadi itu. Nah, suami juga lain-lainnya. Jadi sebisa mungkin itu kan ada yang bilang cinta datang dari perut katanya. Iya. Jadi jadi berusaha. Jadi berusaha seperti itu, maksimalkan kesempatan kita, waktu kita bersama dengan keluarga di rumah, dengan yaitu menjamu mereka dengan makanan-makanan. Karena itu cara refreshing juga. Iya betul. Iya betul. Betul. Jadi kadang ada satu waktu misalnya pada saat pembahasan APBD biasanya cukup waktu saya yang cukup sibuk. Jadi tidak sempat ke dapur. Tapi saya sendiri yang rindu, pengen rasanya gocok-gocok bawang gitu. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah alhamdulillah bisa mampu untuk sempat masak. Baik ASN, itu tadi tips-tips dari Kartini kita bagaimana menyeimbangkan antara tugas jabatan dengan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Nah, di kantor sendiri gimana nih Bu? Bagaimana kemudian ibu bisa memanage anak buah, kemudian dengan tugas yang begitu dengan stakeholder yang dari berbagai jenis, apalagi ibu kan sering berhubungan dengan dewan dan lain-lain. Itu gimana sih tips-tipsnya supaya tetap sebagai seperti teladan lah, ataupun menjadi role model bagi anak buah di kantor? Kalau saya pelayanan ke masyarakat kan gitu ya. Jadi kita harus selalu kontrol dan komunikasi yang baik dengan bawahan. Komunikasi itu yang paling itu. Jadi apa yang kita sampaikan harus supaya mengerti bawahan kita. Apalagi kita sebagai pimpinan perempuan, attitude itu juga yang perlu sangat sekali, karena masyarakat Lombok Tengah terutama itu agak feodal ya. Nah, jadi kita harus komunikasinya itu yang baik. Apalagi nunjuk tangan kiri itu yang paling sangat kita. Jadi komunikasi kita juga lebih diperhalus gitu. Jadi bukan kita memerintah, tapi ajaklah dia untuk ngobrol supaya mereka merasa kebersamaan gitu dengan kita. Jadi itu yang saya komunikasi itu udah yang paling penting, ngobrol, dialog ya Bu ya. Baik itu dengan bawahan kita, apalagi dia laki-laki ya. Kadang egonya sebagai laki-laki mungkin Bu ya. Kadang-kadang kan sering mendengar kan perempuan gitu ya, so diperintah sama perempuan gitu. Jadi kita tidak menyampaikan dengan sebuah perintah. Itu jadi intinya dialog dan komunikasi dua arah ya Bu ya. Kalau Ibu? Bersama betul, komunikasi, bagaimana menjaga kekompakan. Jadi saya paling senang ngajak teman-teman kantor itu refreshing, Mbak. Outbound sering tuh. Sering ya. Jadi rafting cukup sering kami agendakan untuk rafting. Jadi betul-betul BKAD itu yang lihat terlalu serius gitu kan. Kita harus mikir banyak hal yang memang sangat-sangat serius terkait keuangan, nggak bisa main-main gitu kan. Jadi saya ingin teman-teman jangan terlalu tegang, stres, serius banget gitu. Tapi ada kalanya kita harus melepaskan semua gitu kan. Jadi saya agak cukup sering mengagendakan untuk kita pergi refreshing dan sebagainya. Itu tadi juga di samping untuk tadi itu untuk refreshing, tapi juga biar kompak teman-teman. Jadi walaupun bidang beda-beda tapi kita satu gitu kan. Jadi yang itu yang saya tanamkan ke teman-teman, untuk kebersamaan itu yang utama. Saya juga ingin menyampaikan ke teman-teman itu juga, kita sebagai atasan tuh contoh sudah disampaikan Bu Kepala Dinas, bahwa contoh apel siang, sedapat mungkin saya walaupun sakit harus beri di depan. Walaupun sakit, artinya kalau sakit yang parah nggak bisa berdiri, oke, nggak masuk. Tapi kalau masih
Walaupun sempat sampai hilang suara ke macam, tapi harus berdiri di depan. Bahwa saya ingin menyampaikan ke teman-teman, ketika saya mengajak Anda semua disiplin, saya juga harus disiplin, gitu kan. Harus ketika saya mengajak Anda juga untuk benar, apalagi kami di keuangan itu banyak cobaan, gitu kan. Kalau saya mengajak Anda lurus, saya harus lurus lebih dulu. Cobaan dan godaan. Betul, godaan itu. Okay. Jadi seperti itu kan. Jadi mengelola keuangan itu cukup banyak ini. Seperti itu. Jadi contoh-contoh itu yang saya ingin terapkan, sehingga ketika saya sudah disiplin, ketika saya menegur anak buah saya tidak disiplin, saya masih, karena melihat saya ini Artinya kita harus tetap sebagai teladan. Iya, betul. Jadi melihat kita seperti ini, jadi mereka juga, oh ya, ketika kita disuruh, Bu Aban juga tetap berdiri di depan. Ketika ada kegiatan apapun, saya di depan. Saya ingin mereka bangga ke saya sebagai pimpinan mereka. Jadi menjadi teladan mereka juga. Insya Allah mudah-mudahan mau seperti itu, karena saya yakin kita, apa yang kita pimpin akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Nah, mudah-mudahan saya juga bisa menjawab itu, bahwa saya insya Allah mudah-mudahan sudah melaksanakan apa amanah tugas tanggung jawab saya ini dengan benar dan bisa saya pertanggungjawabkan nantinya. Gitu. Luar biasa Sobat ASN. Jadi dengan tantangan yang berbeda, mungkin Bu Kadis Dukcapil menghadapi masyarakat, Ibu dengan dewan-dewan dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian menjaga semangat ya, menjaga semangat kerja anak buah dan sebagainya, itu keren sih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih perasaan kita bekerja nih Bu di antara dominasi para bapak-bapak? Jadi Sobat ASN tahu bahwa beliau-beliau ini hanya berempat ya, yang kepala perangkat daerah dari 44 perangkat daerah yang ada di Lombok Tengah. Beliau hanya berempat nih yang sebagai kepala perangkat daerah. Gimana sih rasanya berada di antara dominasi bapak-bapak Bu? Sebenarnya senang juga sih, senang juga di antaranya. Ya, sering sama Bu Yayu. Kita itu kalau duduk sering berderet yang perempuan gitu, yang laki-laki itu bercandanya juga sering gitu. Seperti biasa aja sih, biasanya rasanya. Jadi kita juga dalam pekerjaan kita harus sebagai perempuan jangan kalah dengan yang laki. Jadi kita menyiapkan diri mampu seperti yang mereka gitu. Dan sebenarnya kita lebih cerdas kayaknya dari bukan cerdas. Iya, multitasking itu kan. Sebenarnya mungkin betul. Kita lebih pandai memanage ya, karena kita mana yang di rumah, mana yang di kantor. Iya. Artinya kita mempunyai 3 tugas, 4 kalau artinya gini, kita itu ngurusin kantor, terus ngurusin rumah juga, ngurusin suami, ngurusin anak-anak, ngurusin bisnis seperti itu. Jadi kalau suami kan paling ya mencari nafkah, tapi kita banyak. Artinya itu membuktikan bahwa kita sebenarnya lebih kuat ya Bu ya. Ingat nggak waktu Pak Menpan datang ke sini mengatakan bahwa hasil survei Kementerian Pan RB itu menyatakan bahwa PNS perempuan itu lebih produktif, lebih kreatif daripada PNS laki-laki. Santai saja Pak, santai saja. Itu kita patut banggakan dan tampilkan mungkin Bu ya. Iya. Jangan sampai kita kalah. Bukan kalah ya, apa ya? Kalau bisa kita setara, ya kenapa tidak seperti itu. Baik. Selanjutnya mau nanya apa lagi ya? Apa sih cita-citanya Ibu yang belum kesampaian sampai sekarang udah jadi kepala perangkat daerah ini? Mungkin secara bisnis Bu mau jadi menderita bisnisnya, atau Ibu mungkin mau jadi sekda barangkali kan jenjang tertinggi. Kalau cita-cita karir mungkin ini aja. Karena ya pusing. Iya. Jadi jalani yang ada barangkali yang sudah. Tapi kalau misalnya dipercaya untuk menduduki jabatan lebih tinggi dari saat ini, kenapa tidak? Ya kan Bu? Aduh, kayaknya Bu Yayu. Saya yakin mampu mungkin. Kalau Yayu misalnya mampu kan, sebenarnya mampu, cuman gitu. Udahlah, ini aja susah gitu ya. Ini aja sudah. Artinya mungkin kita tidak ambisi yang terlalu bagaimana, tetapi ketika kita diberikan tanggung jawab, kenapa tidak? Harus terima. Mungkin itu Bu perbincangan kita sampai saat ini. Apa sih harapan Ibu terhadap PNS perempuan yang ada di Lombok Tengah? Menurut saya itu kalau PNS perempuan jangan takut berkarya, menurut saya.
Apalagi PNS perempuan ini kan tidak ada bedanya dengan laki-laki dalam pengembangan diri ya. Ya, jadi sama laki-laki dengan perempuan. Jadi kita harus mampu meyakini diri kita, sebagai perempuan itu bisa melaksanakan tugas dan tugas dan fungsinya dengan baik sama dengan yang lain. Tidak ada beda. Itu harapan saya. Itu sudah, jangan takut, mari kita tetap mengembangkan diri. Jangan karena saya perempuan, urus anak aja sudah gitu. Ya, seperti pengalaman saya yang lalu, saya bawa anak saya tugas belajar. Nah, itu kan untuk mengembangkan diri kita. Kalau kita karena anak terus kita diam saja, mungkin tidak akan bisa berkembang gitu. Untuk mengembangkan diri itu dari diri kita, kesiapan kita gitu, bukan dari luar. Bagaimana nasib kita ditentukan oleh diri kita. Misalnya atasan kita mau menentukan siapa yang akan dia tempatkan di mana, itu kan dari diri kita, kemampuan kita. Artinya pimpinan juga melihat kemampuan dulu baru menempatkan kita. Kita mampu, perlihatkan kemampuan kita. Ibu, gimana tips-tips kepada PNS bagaimana supaya bisa menjadi kepala BKAD mungkin, Bu? Tips ASN wanita ya? Iya, jadi balik lagi tadi disampaikan kalau kita wanita, balik lagi apalagi istri itu izin suami, ridho suami itu yang paling utama kalau saya sih gitu. Jadi saya rasa semua mampu. Tapi ketika kita istri itu yang membatasi kita gitu kan. Jadi saya punya beberapa staf. Kan BKAD ini kayak saya bilang luar biasa. Jam kerjanya kalau sudah kondisi kita rapat bahas APBD sampai subuh, kadang pernah seperti itu. Sampai sahur pernah waktu kita puasa sampai sahur bahas APBD di skor karena kita harus sahur dulu. Seperti itu. Jadi kondisi ini kalau wanita yang di sana ketika suami tidak mengizinkan enggak bisa. Jadi saya punya berapa staf yang sudah mengajukan, Bu, mohon izin saya diminta pindah sama suami saya karena tidak diizinkan untuk oh iya. Kalau saya udah staf wanita bilang seperti itu saya tidak akan bisa. Oh iya silakan, tidak bisa. Artinya dia harus taat sama suaminya, tidak bisa, tidak boleh. Jadi prioritas sama suami, jangan prioritaskan kerjaan, tidak usah, jangan, gitu kan? Oh silakan. Jadi ada berapa staf saya sudah pindah, Mbak, terkait itu. Jadi balik lagi itu saja mungkin kalau saya sih. Banyak yang bisa menyelamatkan negara, tapi yang menyelamatkan rumah tangga kita dan diri kita sendiri. Iya, betul. Balik lagi itu. Jadi ketika berkarir, yang utama itu tadi izin suami, dukungan suami itu yang terpenting. Kalau mampu, saya rasa semua bisa mampu. Mampu bisa. Pintar semua kok. Baik Sobat ASN, mungkin ini yang bisa kita ulas hari ini karena kesibukan beliau nih. Ini menjadwalkan mereka aduh berat Sobat. Ya, tapi sebelum kita tutup, Bu, kita quote dulu dong. Apa kira-kira yang bisa menginspirasi Bapak Ibu ASN? Jadi bukan hanya ibu-ibu saja, tetapi semua ASN. Terutama bagaimana kita menapaki karir sampai ke puncak, kemudian juga tadi menyeimbangkan dengan keluarga. Bebas, Bu, quote-nya. Saya memang itu sudah dari awal saya sudah menyampaikan bahwa keluargalah yang akan menjadi pendukung kita yang utama gitu. Keluarga kecil kita dari suami, anak-anak, baru kembali ke berkembang jadi keluarga besar kita, itu yang mendukung kita dalam berkarir ini. Jadi saya mengajak seluruhnya dari ASN kita ini untuk membangun rasa percaya diri kita untuk terus maju, terus untuk mewujudkan impian. Apalagi terutama yang perempuan ini, kalau sudah ada dukungan-dukungan itu, teruskan untuk mewujudkan impiannya itu. Sip, mantap, Bu. Silakan, Bu. Kalau saya kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, kerja ikhlas, insya Allah barokah. Wow, mantap.
Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dalam bahasan yang berbeda. Terima kasih sekali lagi. Sobat ASN, demikian sesi kali ini, edisi Kartini. Semoga apa yang tadi kita kupas, kita jelajahi bermanfaat bagi Sobat ASN semua. Jangan lupa tetap like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa. Sarangi.